Halo Jitirs, balik lagi sama saya Arya. Dan ini adalah Realme 9 Pro Plus dan Vivo V25. Nah, kalau dirunut dari lini atau serinya, dua HP ini tuh bisa dibilang gacuannya Realme dan Vivo ya. Sengaja untuk saat ini. Nah, gacuan di sini tuh maksudnya bukan si paling ngebut, bukan si paling value for money, tapi di sini tuh spesifikasi yang cakep itu nggak cuma ditaruh di 1-2 titik doang, tapi lebih merata di banyak aspek. Ya, ibaratnya tuh murid di sekolah deh. Dia tuh tipikal anak tengah yang nilainya tuh bagus di hampir seluruh mata pelajaran. Nah, kalau konteksnya ngomongin HP 5 jutaan, emang harus siap jadi serba bisa sih, kayak dua HP ini. Ya, seenggaknya bisalah dipakai buat foto atau nge-vlog yang cakep, bisa dipakai buat mabar dengan nyaman, atau minimal nggak malu-maluin lah pas dibawa ke tongkrongan. Nah, kalau lagi nyari HP 5 jutaan, mending ambil yang mana ya? Di atas kertas, spek kamera Realme ini emang bukan kaleng-kaleng ya. Sebut aja sensor IMX76650MP yang biasa dipakai di kamera HP flagship. Nah, buat tim mendang-mending yang biasanya tuh ngenilai kamera dari angka resolusinya doang, mungkin mesti gigit jari ya pas ngeliat jepretannya Realme ini, yang rata-rata punya detail dan dynamic range yang lebih tinggi dari kameranya Vivo. Kalau secara warna, kamera Realme ini masih cukup konsisten sih, ngasih warna yang bisa dibilang enak dilihat di mata. Nggak pucat banget, tapi ya nggak terlalu gonjreng juga. Kalau di Vivo, ini beberapa foto tuh dikasih warna yang agak maksa gitu ya, dan mungkin agak jauh dari warna aslinya. Tapi untuk foto-foto di dalam ruangan, jepretannya Vivo di sini masih lebih enak sih dilihat di mata. Nggak maksa pakai warna yang cenderung mencolok kayak yang ada di Realme. Oh ya, satu hal lagi yang saya suka dari kameranya Realme nih. Angle-nya tuh lumayan lega ya buat foto-foto yang vertikal kayak gini. Misalnya buat dipakai buat Insta Stories. Ini kelihatan banget sih dari sisi kiri dan kanan foto yang masih tercapture dengan baik di kamera utamanya. Tapi Realme ini ternyata cakepnya di kamera utamanya doang ya. Soalnya pas pindah ke lensa yang agak lebaran pakai lensa ultrawide, ini langsung ditikung sama jepretannya Vivo yang menurut saya sih kerasa lebih hidup. Kayak berasa nggak ada yang jomplang gitu ya pas pindah dari kamera utama ke lensa ultrawide. Warnanya sendiri masih cukup asik, detail dan dynamic range-nya tuh juga cukup mencengangkan sih menurut saya. Jadi nggak sekedar jepret foto dengan angle yang lebih luas doang. Nah, buat foto-foto malam, cakapan yang mana nih? Well, kedua HP ini harusnya udah cukup proper ya buat foto-foto di kondisi yang minim cahaya. Soalnya udah ada OIS atau Optical Image Stabilization. Yang di sini tuh udah lumayan ngebantu lah buat ngejaga sensor kameranya tuh tetap steady beberapa detik buat ngambil cahaya pas pakai mode malamnya. Tapi tetap beda sih ya kalau pakai sensor kamera flagship. Di Realme ini tuh kalau foto-foto malam berasa nggak ada beban. Terangnya lebih dapet dan detailnya tuh, aduh, ini crispy banget sih ngeliatnya. Apalagi pas ketemu cahaya lampu yang terangnya tuh lumayan bikin sakit mata. Di mode malam Realme ini tuh bener-bener dijaga detailnya dan nggak terlalu overexpose. Nah, di harga segini, jepretan mode malamnya Realme 9 Pro Plus ini emang masih susah banget dilawan ya. Bahkan sama HP yang harganya lebih mahal pun kayak di V25 ini. Nah, kalau buat selfie, lagi-lagi saya tuh dibikin nyaman juga sama hasil akhirnya kameranya Realme ini. Di HP ini emang nggak banyak gimmick perselfiean ya. Tapi kalau udah urusan muka, kamera depannya emang cukup bikin nagih sih. Fokusnya tuh bikin muka tetap terang dan glow up-nya tuh dijaga di berbagai kondisi cahaya. Nah, ini yang masih PR buat kamera depannya Vivo. Mau gede-gedean resolusi atau mau ada fitur autofocus di mata, tapi kalau eksekusinya tuh masih belum paripurna ya kurang nagih sih buat selfie jadinya. Oke, jadi sampel foto dan video kali ini agak jauhan ya dari biasanya. Karena kebetulan banget saya dapat dinas dari kantor itu di tempat yang ternyata nggak jauh dari kampung halaman saya, yaitu di Kuto Arjo. Ya udahlah, sekalian saya di sini sampai hari Minggu gitu ya, extend. Karena juga masih ada orang tua di sini, ya udah sekalian ditengokin juga. Nah, ini kayak nostalgia banget ya. Udah lama nggak sekolah. Dulu kan saya SD sampai SMA di sini tuh. Jadi ya kangen gitu masa-masa di alun-alun Kuto Arjo jalan-jalan sambil olahraga di sini. Nah, sebenarnya kalau buat jalan-jalan sih emang paling enak pakai kamera ultrawide ini buat rekam video.
Tapi yang aneh tuh di Realme 9 Pro Plus, kamera ultrawide itu kayak nggak bener-bener wide gitu ya. Nih kelihatan banget kan kalau di Realme 9 Pro Plus ini tuh kayak agak ngezoom gitu. Ini entah ultrawide yang dipasangin EIS atau gimana. Karena kecurigaan saya tuh pas ngeliat hasilnya kelihatan lebih stabil gitu pas dipakai sambil jalan. Dan karakternya kamera yang udah dikasih EIS kan emang jadi agak ngezoom gitu ya, alias kayak kena crop gitu. Tuh, kelihatan banget kan bedanya. Di Vivo V25 masih mending nih, kelihatan banget wide-nya. Saya bawa sambil jalan. Di V25 memang kerasa cukup goyang-goyangnya sih, dan kayaknya kalau 60 fps mending dibikin steady deh. Tapi ini saya iseng aja, saya pakai buat sambil jalan. Cukup mengejutkan karena di Realme 9 Pro Plus ini tuh masih kerasa cukup steady. Ya, kalau dipakai buat ngevlog sih kameranya V25 di sini kerasa lebih mantul ya, karena bisa rekam video sampai 4K. Jadi harusnya sih hasilnya bakal lebih tajam ya. Tapi kalau dipakai sambil jalan, ya kurang lebih mirip-mirip sebenarnya sih. Oke. Ya, ini resolusinya udah sama-sama Full HD. Dan di V25 ini saya aktifin fitur HDR. Kalau di Realme ini nggak ada sih, tapi kalau saya perhatiin ya, background saya yang di belakang tuh, yang cukup backlight, di kedua HP ini ya kurang lebih bisa tercapture dengan cukup baik tuh. Oke, nggak ada bedanya kan? Ini udah lumayan backlight loh. Tuh, detail awan, ya masih mirip-mirip sebenarnya sih. Atau jangan-jangan di Realme 9 Pro Plus ini sebenarnya udah ada fitur HDR di kamera depan, cuma ya udah auto nyala aja gitu. Nggak tahu sih. Nah, kalau menurut kalian gimana nih? Dan dengan spesifikasi mesin kayak gini, buat main game sekelas PUBG Mobile ini udah enak banget sih. Udah bisa main dengan settingan smooth extreme atau 60 fps, dan ini juga lancar banget. Paling bedanya tuh lebih ke ketahanan performanya ya. Karena kalau saya coba tes itu, di Vivo itu main 2 match berturut-turut, di match kedua performanya tuh udah mulai agak labil gitu, alias batuk-batuknya mulai berasa, terutama pas lagi masuk ke mode kendaraan. Nah, kalau di Realme ini mau main 2-3 match itu performanya masih cukup bagus sih. Tapi sayangnya pas dipakai buat main Mobile Legends, kedua HP ini masih belum dapetin settingan grafis yang menurut saya sih optimal gitu untuk sekelas mesin Dimensity 900 atau 920. Soalnya di sini tuh cuma bisa main di settingan high 60 fps. Yang mana settingan kayak gini tuh udah cukup umum dan familiar banget di HP-HP 2 jutaan gitu. Kayak nggak ada yang spesial banget lah. Tapi ya tetap beda ya, terutama untuk ketahanan performanya. Karena 60 fps di sini tuh bener-bener stabil dan lancar banget. Biarpun udah digeber, bahkan 2-3 match berturut-turut itu masih lancar banget. Nah, gimana nih pas disiksa buat main Genshin Impact? Di sini bedanya mulai kelihatan ya. Ini saya mainin di mode low 60 fps. Di Realme ini masih bisa dapetin frame rate yang lebih tinggi gitu. Bahkan sesekali tembus di atas 50-an fps. Cuma ya agak sering aja. Seringnya tetap batuk-batuk kayak gini. Nah, di Vivo ini yang tadinya saya pikir bakal mirip-mirip performanya, malah cuma mentok di 38-40-an fps doang. Segini mah masih berasa banget sih batuk-batuknya. Traveling sesekali lancar, tapi sekalinya dikeroyok musuh, aduh, ini performanya mulai awur-awuran sih. Pakai fan cooler emang udah paling bener ya buat main Genshin Impact yang agak lamaan dengan performa yang masih bisa dibilang lumayan nendang lah. Ini kerasa banget soalnya bedanya pas keduanya nih saya pasangin fan cooler. Dan di sini tuh sama-sama bisa dapetin frame rate yang lebih tinggi dan lebih konsisten dari yang sebelumnya. Tapi ya tetap ya, di sini Realme emang masih berasa lebih sat-set, lebih bus-bus dan lebih smooth gitu. Kalau harus main di 60 fps.
Nah, kalau Anda tuh doyan maraton film atau serial streaming ya, khususnya di Netflix, layar Vivo V25 ini tuh memang kelihatan lebih legit. Karena di sini tuh udah dukung format yang bisa dibilang cukup tinggi lah untuk Netflix mobile apps gitu. Yaitu udah support HDR. Jadi kalau mau nonton film atau serial original Netflix, di sini udah bisa dapetin tampilan lebih tajam dan warnanya juga lebih hidup. Ya sekilas kalau ngelihat tampilannya Vivo V25 ini untuk bagian layar memang menyenangkan. Tapi kalau udah pindah ke audio, nah ini kok jadi berasa agak kentang gitu ya. Soalnya speaker dari Vivo V25 ini ternyata masih mono alias masih jomblo pak. Di Realme ini juga speakernya udah stereo pak, alias udah nyala di kiri kanan atau atas bawah gitu loh. Nah, bedanya sejauh mana? Coba deh dengerin. Ya, meski secara kapasitas baterai itu nggak terlalu gede-gede banget ya untuk ukuran HP Android, yaitu 4500 mAh. Tapi selama dipakai yang sewajarnya aja, saya masih bisa pakai kedua HP ini tuh satu harian penuh tanpa ketemu colokan. Cuma pas dibandingin konsumsi baterai per aplikasinya, ternyata Vivo V25 ini tuh rata-rata lebih irit ya ketimbang Realme 9 Pro Plus. Padahal secara kapasitas baterai sama, refresh rate-nya juga sama-sama 90 Hz, ukuran layarnya juga nggak jauh beda gitu. Ya harusnya masih mirip-mirip lah ya. Ini antara manajemen daya di Vantage OS-nya Vivo yang emang kelewat irit, atau secara mesin emang nggak lebih ngegas dari Realme. Tapi pas udah saya coba, ternyata saya pegang alasan yang pertama sih ya. Karena pas saya coba tes konsumsi baterai buat aplikasi yang non-game, di Vivo ini tuh masih kerasa irit juga sih. Tapi kalau untuk urusan cepet-cepetan ngecas, si Realme ini menang banyak ya, karena dia tuh udah dibekali charger dengan output yang lebih gede gitu, yaitu 60 watt. Ini ngisi dari 10% sekitar setengah jam, itu baterainya tuh udah keisi di kisaran 90-91%. Nah, dengan durasi ngecas yang sama, si Vivo ini tuh baru keisi sekitar setengah lebih lah, dengan charger 40 wattnya. Nah, total sampai bener-bener penuh, si Realme ini tuh bahkan cuma butuh waktu sekitar setengah jam lebih dikit lah, alias lebih menghemat durasi ngecas bahkan 2 kali lebih cepat ketimbang Vivo punya. Nah, di luar selera jepretan fotonya atau performa mesinnya pas dipakai buat main game, kalau untuk penggunaan jangka panjang sih, menurut saya desain retro di V25 ini tuh lebih long last ya. Karena kalau ngelihat tren desain HP zaman now, itu kan arahnya tuh masih ke modelan yang kayak gini nih, yang frame-nya ngotak dan flat, terus permukaan bodinya ngedove kayak gini ya, dan feel premiumnya juga masih dapat banget. Nah, karena ngomongin jangka panjang itu butuh HP yang durable, menurut saya sih Vivo V25 ini tuh masih masuk kriteria tersebut ya. Kayak misalnya nggak sengaja ketumpahan air minum, atau nggak sengaja dibawa nerobos air hujan gitu. Ini HP tuh insya Allah masih aman ya, karena dia udah ngantongin sertifikasi IP54 yang harusnya sih udah tahan dari percikan atau siraman dari berbagai arah. Oh ya, satu lagi nih, kalau untuk penggunaan 2-3 tahun ke depan, kira-kira storage 256GB ini kategorinya cukup banget atau malah kurang ya? Nah, kalau kurang, mungkin slot microSD di HP ini bisa jadi pertimbangan juga nih. Karena di Realme 9 Pro Plus, slot microSD-nya udah nggak ada gitu. Nah, kalau di Vivo ini tuh masih bisa nambah sampai 1 TB. Ya minimal bisa dipakai lah buat nge-backup foto, video, atau file-file penting lainnya yang udah nggak kuat ditampung di penyimpanan utama. Oke, terima kasih udah nonton video ini sampai selesai ya. Dan semoga video ini bisa ngasih referensi buat Anda yang masih bingung mau ngambil Realme 9 Pro Plus atau Vivo V25. Nah, untuk ngecek spek lengkap dan link pembelian kedua smartphone ini, seperti biasa, Anda bisa cek linknya di kolom deskripsi di bawah video ini ya. Ya, di sini dengan saya Arya undur diri. Sampai ketemu di video berikutnya.